Jadi sore menjelang malam ini saya sengaja duduk santai di Panggung Ceningan ya. Kebetulan ini Pak rumah dekat rumah saya di kampung halaman. Tapi dulu sebelum saya jadi bupati atau di awal-awal saya jadi bupati, saya tidak pernah membayangkan bahwa ini akan jadi panggung seperti ini. Jadi panggung ini dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Kelungkung beberapa tahun yang lalu, tentunya dengan ini dulu tanah negara yang kemudian disertifikatkan oleh Pemda, dibuat panggung dengan satu harapan atau mimpi untuk tempat pementasan sebagai daya dukung pariwisata khususnya di Nusa Penida. Jadi ini salah satu juga bagian dari pendukung One Gate One Destination. Nah, hari ini saya duduk nih dengan seorang tokoh gitu kan, hampir jadi anggota dewan. Jangan jadi Pak Yan ya. Bapak Wayan Karyana kan. Jadi beliau ini pelaku pariwisata tapi sekarang juga ikut mengelola BUMDes Desa Lembongan. Jadi kita sering berbagi bicara tentang Nusa Penida, terutama di kampung halaman kita Pak Yan ya. Walaupun saya sudah 10 tahun jadi bupati, tapi saya merasakan kurangnya semakin banyak kan. Semakin berkembang ternyata kekurangan itu semakin banyak, betul ya? Betul. Sama kita di keluarga, semakin kita punya duit, keinginan kita semakin tinggi dan kekurangan itu semakin banyak. Saya juga menyadari hal itu sehingga saya sekali lagi sampai akhir masa jabatan saya mohon maaf sekali semua Titiang Ring Lembongan kalau ada yang kurang-kurang, ya itulah pertumbuhan. Kalau saya katakan dulu, pada saat kita tumbuh, kita muncul kekurangan, pada saat kekurangan kita akan berbenah. Nah sekarang ini panggung ini kira-kira tadi kan Tia udah sampaikan Pak Yan. Ya, saya dengar katanya BUMDes atau desa sudah mengajukan permohonan ke Dinas Pariwisata atau Pemda Kelungkung. Apa harapannya Pak Yan? Selamat sore Pak Nyoman, terima kasih atas kesempatannya bisa diajak ngobrol. Saya kira tidak mau diajak ngobrol karena paketnya tidak kecapean kan gitu. Iya. Kemarin sebetulnya saya sudah mengajukan ini, bahkan sudah kita sempat audiensi Pak PJ. Harapannya salah satu ini bisa dikelola oleh BUMDes. Kenapa? Badan usaha milik desa yang digalakkan sekarang ternyata Lembongan paling terakhir punya itu gitu, punya BUMDes. Nah, iya. Pada waktu itu punya keinginan apa sih kira-kira yang bisa dikelola kerjasama dengan pihak pemerintah daerah, terutama kita Lembongan dikenal dengan dunia pariwisatanya. Ternyata susah juga nyari usaha yang berdata untuk BUMDes. Nah, kemarin kita ketemu, kita ajukan dua tempatnya, satu panggung, dua Devil Steer. Devil Steer kira-kira yang sudah jalan dipungut oleh Pemda itu apa yang bisa kita lakukan lagi. Ternyata celahnya di sana yang sudah kelihatan betul adalah parkir. Parkir masih dilempar sana sini. Apa perhubungan punya hak itu parkirnya. Ya. Nah itu belum juga terrealisasi sesungguhnya. Kita masih intinya pihak BUMDes menunggu. Bahkan beberapa saya sudah mendekati teman-teman pelaku pariwisata, terutama yang punya restoran. Kalau kita bisa ciptakan event, mereka mau gabung nggak? Pendekatan awal sudah sampai itu. Nah harapan ke depan BUMDes lah yang diberi kesempatan untuk mengelola ini. Nah, monggo kan. Jadi sebenarnya saya sudah siap kan. Ya. Tapi gini Pak Yan, sebenarnya kan apa yang ada terkait dengan penataan destinasi ini kan, mohon maaf ya bukan saya tepuk dada kan. Itu kan konsep yang saya keluarkan yang disebut dengan One Gate One Destination. Artinya apa? Bahwa selama ini kita sering sekali mengeluh ya semua Nusa Penida, pelaku pariwisata, Pak Nyoman yo, tolong ya angkutannya, transportasi lautnya di stop sampai jangan sampai jam 5 kan itu kan. Saya kira itu bukan solusi yang terbaik, dan justru kelancaran transportasi yang disebut dengan tol laut ini harus semakin lancar. Justru yang membuat tamu semakin lama itu adalah
karena mereka menikmati sesuatu yang mereka membuat betah. Nah, salah satunya tempat ini juga. Nah, jadi tempat-tempat ini kan sebenarnya untuk pementasan, dan saya ambil panggung cendingan dulu Pak Wayan. Kan Pak Wayan mungkin sudah tergambar apa yang akan dibuat, seperti apa yang sering saya sampaikan dulu. Setiap bulan misalnya di sini ada kecak den. Kan setiap hari ada akustik, ada tari-tarian apalah yang mendukung pariwisata itu sendiri. Dan di sini karena sudah ada restoran, fasilitasnya juga sangat lengkap. Saya takutnya ini kan rusak sebelum dipakai kan. Nah, maka ini konsep ikan bakar Jimbaran ini kan bisa dituangkan di sini. Nah, kira-kira dengan demikian menurut Pak Yan gimana tuh? Iya, saya sepaham apa yang Pak Nyoman sampaikan itu, idenya memang itu. Karena melihat kita kembali, kenapa saya berani menyatakan seperti itu, dengan setelah COVID itu tingkat kunjungan kan mulai normal. Nah, kalau dilihat dari length of stay atau lama tinggal, itu rata-rata tamu jarang sekali sekarang booking 1 malam. Jarang sekali, ada cuman jarang. Yang mereka tinggal itu ada sampai 5 hari, seminggu, 10 hari. Khusus Lemongan dan Ceningan dan Juut Batu. Ya. Nah, beda nih kan dengan Nusa Penida kan? Ya, oke. Nah, kalau kita lihat apa yang mereka lakukan selama 5 hari sekarang, belum ada yang mereka nikmati. Mereka hanya jalan-jalan makan. Betul. Poin pertama, suasana alam mereka senang. Nah, selanjutnya apa yang bisa kita tampilkan buat dia selama dia tinggal misalnya di 5 hari. 5 hari itu misalnya pasti ada kena kegiatan-kegiatan yang yang aktivitas yang kita lakukan. Nah, yang pertama sekarang di Pemda Kelungkung juga sudah melakukan itu sore jamnya. Tetapi malam mereka tidak ada apa-apa kan. Nah, kalau kita bisa diberi kesempatan untuk mengelola ini, kita akan gali semua potensi yang ada. Baik, walaupun itu didatangkan dari Bali misalnya, ya sudah tentu kita akan perhitungkan kos dan sebagainya. Begini Pak Yan, ini obrolan kita singkat dulu untuk memancing saja agar masyarakat kita di Nusa Penida ini punya ide-ide, memberikan masukan kepada pemerintah. Kebetulan saya kan sekarang wakilnya masyarakat kan, wakil rakyat kan, ketuanya kan rakyat. Jadi rakyatlah nanti akan memberikan masukan ke saya kan gitu kan. Namanya wakil rakyat kan. Kalau dulu jadi bupati, saya jadi eksekutor, sekarang jadi wakil rakyat kan. Jadi ketuanya adalah rakyat itu sendiri yang harus memberikan masukan kepada saya untuk membawa aspirasi ini baik terutama ke tingkat Provinsi Bali karena saya DPRD Provinsi Bali. Nah, Semeton pengelola atau pendekun pariwisata di Nusa Penida, apa yang sering saya sampaikan dengan One Guide One Destination itu, ini adalah salah satu jawaban pemungkas untuk menahan tamu di Nusa Penida. Tapi seringkali apa yang saya sampaikan itu kemarin diabaikan begitu saja karena mereka belum melihat buktinya. Nah, salah satu bukti yang nyata sekali ya, yaitu ada di Devillesteer. Keadaan yang ada di Devillesteer di mana tamu masuk tidak ada satupun yang bocor untuk bayar retribusi. Nah, ini sebenarnya menjawab tantangan untuk mengantisipasi kebocoran yang terjadi terutama di Nusa Penida, Nusa Besar kan, di pelabuhan. Jadi kita mungut di pelabuhan, kemudian kita minta minta tempat di Banjarnyo. Ya kadang-kadang ini bocor di sana sini, tapi remeh juga dengan 25.000 orang baru turun boat. Nah, nanti kalau semua destinasi sudah dibuat konsepnya seperti ini dengan anggaran yang cukup, ya dengan tempat pementasan, ya maka retribusi dipungut di masing-masing destinasi itu suatu hal yang wajar karena kita sudah menyiapkan pelayanan yang bagus untuk wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Kelungkung khususnya di Nusa Penida. Tolong nanti Pak Wayan juga ikut berikan masukan agar One Guide One Destination ini tidak hanya sekedar wacana tapi bisa diwujudkan. Desa-desa sudah siap menangkap peluang ini seperti Desa Sekartaji dengan Bukit Teletabisnya, kemudian Batu Madak dengan Temelingnya, kemudian Bunga Mekar dengan kelingkingnya, termasuk ya beberapa tempat yang sudah siap mau bekerja sama. Tentunya Lembongan dengan Devillesteer dan Panggung Ceningan ini kan. Nah, tentunya khusus Panggung Ceningan ini saya minta nanti warga Lembongan, ayo dong. Ini kan kita lihat dengan rumput laut sudah semakin menurun. Ini kan usia 50 tahun ke atas nih banyak yang nganggur Pak Wayan. Kita berdayakan mereka untuk bikin kecak lah di tempat ini. Kan tentunya kecak
Kalau di Uluwatu ada Kecak Dennya, di sini juga ada Kecak dengan latar belakang lautnya, dengan apa namanya jembatan. Apalagi nanti ada jembatan kembar namanya kan, itu keren sekali. Nah, oleh sebab itu tentunya kontribusi masukan-masukan nanti terus diberikan baik langsung pengelola BUMDes, lewat desa maupun pemerintah daerah, dan tentu lewat saya selaku wakil rakyat nantinya saya akan siap menerima respon-respon positif untuk kemajuan kita bersama. Sekali lagi, mari kita semangat ya menyambut potensi yang luar biasa ini, dan tentunya kita jaga dengan baik. Kekurangan-kekurangan yang ada tentunya pasti terjadi karena kita terus tumbuh, terus berkembang, maka dari itu ke depan kita harus terus lengkapi agar menjadi sesuatu yang memberikan kontribusi positif. Demikian, terima kasih. Dari Panggung Ceningan, saya bersama Bapak Wayan Karyana, calon wakil rakyat yang gagal. Tapi nanti sukses, nanti sukses. Gagal itu adalah sukses yang tertunda. Terima kasih. Semangat. Salam Gemas Santi.